sakit agak lama, jadi tapi masih sehat orangnya, nggak bisa jalan saja. Ibu saya bersaudara 7 orang, 3 perempuan. Nah, perempuan yang paling tertua ibu saya. Adiknya yang kedua yang meninggal, adiknya yang ketiga baru kena stroke. Alhamdulillah, tapi sudah sehat lagi. Alhamdulillah ibu saya masih sehat. Semoga Allah berikan kesehatan. Oke. Kita lanjutkan kajian surat Yusuf sampai di ayat 24 ya. Kemarin kalau hammat bihi Muhammad biha laula ra'a burhan rabbi kadzalika linasrif anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Kita lihat dulu ya. Walaqad hammat, kata hammat sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, isi hati itu kalau berhubungan dengan keinginan untuk melaksanakan sesuatu sifatnya berupa spektrum ya. Yang paling bawah kemarin kita sebut apa, ada yang masih ingat? Yang paling atas namanya himmah, yang paling bawah namanya, ada yang ingat? Apa? Khatirah. Oke. Jadi kalau Anda masih cuma khawatir, insya Allah masih belum ngambil sikap ya. Yang paling bawah, paling atas namanya himmah. Tetapi yang menarik, siapa ini? Muhammad Amin Al-Harari, penulis kita tafsir Hadaiqur Ruwah Raihan, membedakan himmah menjadi 2 ya. Ada dia, himmah itu ada 2. Satu, kata dia hammun thabit wa huwa ham ittarona bi'azmin wa aqdin wa ridha. Jadi kalau Anda punya keinginan dan keinginanmu itu diikatkan dengan keinginan yang sangat kuat untuk menjalankan sesuatu dan terikat benar sudah ada dalam hatimu dan kamu memang ridho untuk melaksanakannya, namanya ham yang thabit kata dia. Contohnya adalah hamnya siapa? Himmahnya siapa? Himmahnya Zulaikha atau Zaliha. Yang kedua yang disebut dengan himmah arif ya, arif. Kata dia ini hanya sekedar kayak itu, kayak khatirah saja, kayak apa, lintasan yang ada di dalam hati. Tidak sama maknanya dengan bahasa Indonesia ya, khawatir. Nah, ini ada lintasan di dalam hati, imajinasi. Apa namanya? Ham yang arif, yang arif. Yang apa namanya? Wala azm, Anda tidak ada azam di dalamnya, nggak ada niat untuk menjalankan. Dan azam yang kayak himmah yang kayak begini ini adalah himmahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dibedakan ada 2 katanya Syekh Muhammad Amin Al-Harari ya. Yang menarik kalau kita lihat dulu, jadi karena itu himmah memang kadang-kadang oleh Rasulullah SAW kalau yang sangat kuat bahkan memang hampir disamakan maknanya dengan niat, sebagaimana yang bahasa kita kemarin, sebagaimana hadis di Bukhari Muslim ya, man hamma bi hasanatin faktubuha lahu bi hasanah, kalau saya keliru ya. Siapa yang punya niat untuk melakukan kebaikan maka catatlah bagi dia 1 pahala kebaikan ya. Man hamma bi sayyi'ah ya, bahkan barang siapa yang berniat untuk melaksanakan kejelekan maka dia tidak dicatat sebelum dia beramal. Tapi kalau orang punya himmah untuk melaksanakan sesuatu yang berupa kebajikan meskipun belum dilaksanakan, Allah kasih pahala 1. Kata yang dipilih adalah hamma, sama dengan itu. Karena itu kalau kita lihat hamma di sini meskipun disederhanakan, misalnya kalau Anda baca tafsir ai qasadat, ai azamat, ai qasadat ya, bermaksud, berkeinginan kuat ya, untuk melakukan hal yang tidak senonoh, namanya hammat. Oke. Sekarang perhatikan yang kedua, karena itu nanti Anda perhatikan di ayat yang 25, perhatikan kalau ada kata kerja yang sama pelakunya berbeda, di ayat yang ke-24 kata kerjanya dikeluarkan sendiri-sendiri. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Oke, perhatikan ayat 25. Wastabaqa.
dan dibedain oleh Allah. Menariknya, di depannya hambanya nggak diganti. Bukan misalnya, bukan dibikin Yusuf dan Zulaikha saling berkeinginan, bukan begitu kalimatnya. Disendirikan oleh Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tapi giliran racing, giliran cepet-cepetan untuk menuju pintu, kalimatnya dijadikan satu. Wastabaqa. Nah, para ulama tafsir itu dipikirin kan. Kenapa? Karena waktu hendak menuju pintu nggak ada bedanya. Mereka sama-sama berkeinginan untuk cepet-cepetan menuju pintunya. Sementara kalau hambanya berbeda. Himmahnya Yusuf dengan himmahnya Zulaikha berbeda. Karena itu Allah tidak mau menyamakannya. Karena itu dibikin sendiri. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Oke, itu satu fungsinya. Sekarang perhatikan. Kalimatnya kalimat syarat. Ada laula. Kalau ada laula, jawab syaratnya pakai apa? Huruf awalnya jawab syaratnya pakai apa kalau ada laula? Kalau in misalnya in ja'akum fasikum binayun fa, pakai fa ya. Kalau in fa. Kalau laula apa boleh laula? Lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu. Ada lamnya mestinya. Mestinya begini kalimatnya itu. Walaqad hamma bihi wala hamma. Kalau memang ini kalimat syarat oleh Allah dibuang. Karena jangan sampai pikiran kita itu menyangka Nabi Yusuf memang sebenarnya sih punya keinginan yang sama. Enggak. Itu loh. Karena itu nanti dibedakan. Hatta Muhammad Amin Al-Harari secara menurut saya sangat cerdas. Kata dia, persis sama banyak para mufassir menyatakan, himmahnya, ketertarikannya Yusuf adalah ketertarikan natural sebagai seorang laki-laki terhadap perempuan, sementara ketertarikannya Zulaikha sudah evil. Sudah bukan ketertarikan natural seorang perempuan kepada laki-laki, tapi sudah memang mengajak berbuat zina. Dan kalau zina itu bukan natural ya. Itu bukan natural, tapi sudah setan ya, sudah zina, sudah evil ya, sudah ya, evil. Mau bahasa Indonesia nih taruh aku ya, pokoknya menolak ya. Oke, walaqad hammat bihi, karena itu ditambahi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ada juga yang menyatakan jawabnya itu bukan pada wa hamma biha, tapi jawabnya mahdhuf. Jadi kalau dikeluarkan laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau saja Yusuf tidak melihat burhannya Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, ayatnya Allah Subhanahu wa taala, clear evident proof dari Allah Subhanahu wa taala, maka Yusuf akan melakukan itu. Tapi itu dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena jangan sampai kita punya pikiran itu. Allah sengaja membuangnya gitu. Yang menarik, kamu berpikir Ustaz, kan Nabi, kenapa kok dia masih tertarik Ustaz ya? Kalau dia tidak tertarik, namanya bukan ujian ya. Ya toh? Dari aku tidak seneng wong wedok diuji wong wedok ya, nggak ngefek. Lawan aku LGBT misalnya, makanya bukan ujian itu namanya. Nah, karena itu harus ada waham nabiha. Karena justru karena hamabiha itu menjadi hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dia tidak normal, ya tidak ada hebatnya, tidak normal kok. Dorje kumpul sama sofa aja ya dia nyantai aja. Kayak gitu. Itu maksudnya kenapa kok sampai dilukiskan hamna biha. Tapi meskipun hamna biha, dia tetap bisa menjaga yang terbaik. Itu subhanallah ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Saya ada ulang lagi bahasa kita kemarin, saya cuma nambahin saja ya. Kemarin sudah sebenarnya ayat 24 ini. Kadzalika ada poin-poin yang sebelum saja yang saya tambahin lagi. Kadzalika linasrifa anhu su. Ada yang menarik untuk dipikirkan. Demikianlah kata Allah, linasrifa anhu su. Bayangan saya mestinya gini, kadzalika linasrifa Yusuf anisu, mestinya itu. Ya kan? Normalnya begitu. Begitulah aku memalingkan Yusuf dari kejelekan. Nah ini dah. Begitulah kami memalingkan dari Yusuf kejelekan. Jadi memalingkan atau terjemahnya orang sehingga itu dinasrifa, memalingkan, memalingkan kejelekannya dari Yusuf, bukan memalingkan Yusuf dari kejelekan. Apa bedanya? Apa yang ada di pikiran?
memalingkan kejelekan dari Yusuf, memalingkan Yusuf dari kejelekan. Ada bedanya? Saya kon dengerin sekilas ada bedanya, tapi yang direnungin mesti ada bedanya itu. Memalingkan kejelekan dari Yusuf, memalingkan Yusuf dari kejelekan. Apa bedanya? Yang kenapa Allah kok memilih linasrifa anhu su, bukan linasrifa anisu Yusuf misalnya. Kenapa begitu? Karena kalau memalingkan Yusuf dari kejelekan, siapa yang memegangi kejelekan sebenarnya? Yusuf. Kayak kita ini sedang melakukan kegiatan, kita hold on terhadap kejelekan. Terus karena kita ini jelek banget, terus kita diambil oleh Allah, kan keluarin. Kayak misalnya Anda berada dalam comberan, kemudian aku ingin mensucikannya dan kita ambil, kita keluarin dia. Bagaimana kalimatnya? Aku keluarkan kamu dari kejelekan. Nah, maksudnya. Tapi kalau kami bersih, seperti kayak ada tawon, ya, kamu bersih, ada tawon ini nempel ke kamu. Dan saya ingin bersihin kamu, apa yang saya lakuin? Tawonnya saya ambil. Lihat pilihan katanya Allah itu, hati-hati ya. Subhanallah ya Al-Quran itu. Saking Allah ingin menghormati Nabi Yusuf, saking jangan sampai kita punya pikiran Nabi Yusufnya seperti laki-laki biasa. No, mulai hamanya dibedain, ya kan? Terus kalimatnya juga dibedain oleh Allah. Nabi Yusuf bersih, evilnya yang nempel ke dia, itu maksudnya. Lalatnya yang nempel. Anda sudah mandi bersih, dasar lalat dia yang nempel, itu maksudnya. Bukan memang kita baunya bau, lalatnya nempel, enggak. Jadi memang sebenarnya sudah bersih, lalat yang nempel. Karena itu Allah menyatakan linasrifa anhu su, itu kalimatnya. Menariknya Al-Quran Karimnya. Innahu min ibadina linasrifa anhu su wal fahsya. Perhatikan sekarang su sama fahsya. Saya tanya, sebenarnya apa Allah mau menjauhkan dari apa sih perbuatan yang mau dilakukan Zulaikha apa sebenarnya? Zina. Zina itu su apa fahsya? Fahsya. Kenapa kok fahsyanya diakhirkan? Kenapa kok gini? Linasrifa anhul fahsya. Mestinya kan fahsya. Kenapa kok su-nya diberikan? Allah ingin menunjukkan zina itu adalah goal. Sebelum sampai ke zina itu su. Dan sifat dari ini menariknya ya, karakter nature dari sin, dari dosa itu adalah domino. Kalau saya melakukan dosa satu, nanti mesti akan leading to dosa yang lain lagi, dosa yang lain lagi, dosa yang lain lagi. Nggak percaya cobaan guys. Ya, coba soal apa? Maksud saya semua perbuatan dosa itu sebenarnya dia akan punya efek untuk melakukan yang sama dengan kebaikan. Nah, sampai melakukan kebaikan, semuanya domino. Kalau kita melakukan kebaikan satu, dia akan mengenerate kebaikan yang lain lagi, kebaikan yang lain lagi. Makasih Pak. Oke, mengenerate kebaikan yang lain lagi, kebaikan yang lain lagi dan segala macamnya. Allah ingin tunjukin fahsya itu tidak langsung kok. Ini tuh tunjukin apa? Hatta Zulaikha. Zulaikha itu wanita baik sebenarnya. Cuma dia kesepian, suaminya jarang ada di rumah, politisi suaminya, ribet terus. Zulaikha selalu ada di situ. Yang selalu hadir nemenin dia Yusuf, yang selalu nurut perintah dia Yusuf. Tiap hari dia bertemu dengan Yusuf. Lama-lama perempuan itu tidak seperti laki-laki ya, yang sifatnya spontan, enggak, dia building pelan sampai dia tidak bisa lagi. Itu yang digambarkan wala ba'ahubat sedikit. Subhanallah ya. Laki-laki enggak, laki-laki itu sifatnya itu asyudda. Mari ngono lelana. Perempuan enggak yang lama. Jangan sampai juga punya pikiran ya Zulaikha. Jangan nanti kalau pikiranmu kayak begitu you seperti Nisfah. Seperti Nisa'ul Misr yang mikirnya Turo itu kata dia gila ya, masa istrinya Al-Aziz godain siapa? Budaknya. Kamu serakal kayak gitu. Kamu kayak merendahkan Zulaikha. Zulaikha memang rendah dalam kasus ini, tapi rasional saja ya. Ya Allah bojone hilang terus ya. Dan dia kalau benar itu datang Yusuf diperhatikan pelan-pelan Yusuf itu jadi ya. Jadi respect berubah menjadi love, berubah menjadi evil ya. Jadi awal-awal pelan sampai dari nggak karuan.
ceritanya ngono ceritanya. Gitu itu tidak perlu dijelaskan oleh Allah. Kita mengerti dari kalimat yang dipakai oleh Al-Quran Karim. Subhanallah. Sing luwih hebat mana Yusuf. Bayang cahno kumpul ada Zulekha. Bayang sing dikumpul Zulekha. Ya. Duduk sariter, duduk sing dikumpul itu Zulekha. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi dia bisa menjaga dirinya. Oke. Karena itu Allah menggabungkan su sama fasya. Oke, saya nggak ngulang lagi ini, cuma tambahan apa yang kemarin belum. Saya ingatkan lagi yang mukhlis sama mukhlas, sama bedanya. Mukhlis apa mukhlis kemarin? Dia yang purifying ya, dia yang membersihkan dirinya. Kalau yang mukhlas, Allah yang granted, Allah yang ngasih, Allah yang ngasih keikhlasan. Level mukhlas para nabi. Siapa yang diganggu oleh setan? Mukhlas. Ya. Level mukhlis bisa diganggu aja, tapi level mukhlas nggak bisa. Setan nggak bisa ganggu. Kalau dia mukhlis, ya, kalau dia mukhlas, sorry. Orang mukhlas nggak bisa diganggu oleh setan. Ya. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa mana sing gak ikhlas? Mukhlis saya iso diganggu. Apa mana sing belum ikhlas? Ya apa namanya? Buktinya apa? Sholatnya gak khusyuk. Kamu tahu sendiri jawabannya sekarang. Kenapa ya tidak khusyuk? Ya memang kamu dari ikhlas kok sholatnya. Belum murni kok ke Allah. Gimana mau khusyuk? Lah mesti diganggu oleh setan. Kan gitu persoalannya. Kalau orang sudah mukhlas, setan nggak bisa. Meskipun dia bersumpah, fabi'izzatika, gak bisa. Ya. Itu menariknya. Saya ada ayat lain. Coba Anda renungkan. Para nabi misalnya. Wadhkur indana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum. Allah yang memukhlaskan dia. Karena itu mereka disebut dengan mukhlasin, minal mukhlasin. Subhanallah, yang pilihan katanya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nggak benar. Lek Yusuf sampai kepencut nggak mukhlas ini. Menurut. Karena itu you harus hati-hati menerjemahkan itu. Dan menyifati karakter Nabi juga harus hati-hati. Karena dia meskipun manusia, dia Nabi ya. Meskipun Nabi, dia manusia. Tapi meskipun manusia, dia Nabi. Karena itu kita harus hati-hati. Ojo sampai punya pikiran negatif terhadap Nabi. Harus kita lihat konteksnya dan segala macamnya. Hatta pilihan Al-Quranul Karim sangat hati-hati kalau membicarakan Nabi. Oke, kita lanjutkan dramanya sekarang. Wastabaqal bab وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Gila ini ya, istrinya ini wanita. Istri politikus, bojone yang politikus, masya Allah. Wastabaqa, sekarang racing mereka. Ya. Musabaqah, apa musabaqah? Ya, berlomba-lomba. Musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah. Mereka ini wastabaqah, ya. Mereka berdua cepet-cepetan. Yusuf dan Ma'mun. Wakila, ini kamarnya bukan kamarnya Zulekha. Tempatnya bukan tempatnya Zulekha, tempatnya Yusuf. Memang sudah disetting sama dia. Nah, Yusuf dan Ma'mun, ada dua pembacaan. Ada banyak, saya cuma bacanya sampai dua saja. Kata Haytala kemarin, maknanya bisa dua ya. Haytala, come here, come on, come here. Yang pertama. Yang kedua, Yusuf, saya sudah mempersiapkan diri untukmu Yusuf. Hitala. Kalau dibaca Hitala. Monggo kira-kira. Yang menarik Yusuf, masya Allah. Yusuf, sebagai manusia, sebagai laki-laki dia bertahan. Tapi dia enggak, karena dia mengingat Allah SWT. Dia lari ke pintu. Nah begitu lari ke pintu, Zulekha juga ketakutan. Satu, karena dia ingin Yusuf tak keluar. Yang pertama. Yang kedua, kalau nanti Yusuf keluar, apa jadinya? Makin bingung dia. Karena itu dia juga cepat-cepatan lari. Tapi siapa yang menang? Lek resik, ya mesti Yusuf.
lanang wedok melayu menang lanange. Logikane ngono rek. Tapi kata Pak Guru Syihab, nanti ketemunya di mana ini kok bisa sampai jambak? Di akhir ingat berapa pintu yang ditutup? Banyak pintu. Ghallaqatil abwab. Ada dua namanya, pintunya banyak, gembok kuncinya juga banyak. Rumah dahulu ndak situ ya. Dan rumah saiki kan satu tok. Rumah dahulu dia ada Grand Gallery Tour, Grand Gallery Windsor ya dah. Zaman dahulu banyak. Jadi supaya Yusuf buka itu. Wah Allah dia terus kira-kira ngono lah gambarannya. Sampai akhirnya dia jengal. Zulekha bisa menarik bajunya Yusuf. Itu maksudnya. Wastabaqal bab, yang mereka lari dibuang hilangnya oleh Allah SWT. Kata para mufassir mestinya wastabaqa ilal bab, untuk menuju saking cepat-cepatan. Mereka ini hari apa? Wah, cepat kira-kira ngono ya. Kono lanang ini ya tinggi wong lanang ini. Kalau ada mono lanang ini nggak cepet dari bojo ini ya. Gak ada yang lari mestinya perempuan, ini justru laki-lakinya yang lari, masya Allah ya. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu. Qadda artinya memotong ya. Jadi potongan kalau di sini ya, ay syaqqat. Bedanya dengan syaqqat, qaddat ay syaqqat. Kalau potongan itu memanjang ya, memanjang panjang ya. Wa aktsaru ma yusta'malul qad fi makana tulan, harus panjang. Sebagian menyatakan robek itu sampai besar, ditarik itu saking kuat ya kan. Kalau Anda tidak kesana kuat, mau keluar benar, maka robeknya tidak jauh. Ya kan? Make sense enggak ya? Misalnya kamu diam tok ini dirobek paling ya sedikit, tapi kalau kamu ke arah sana dan kamu mau ke arah sini, maka terjadi tarik menarik ya kan? Tarik menarik mesti robeknya itu, logika kita gitu. Kalau kamu ngikutin ke belakang ya nggak kira sowe, bener. Menarik karena itu dia ngono itu jeli kan. Sampai yang dipilih bukan syaqqat tapi qaddat. Lek mau seneng bahasa tuh yo iso ngelakon apa? Subhanallah, pilihan katanya itu. Karena qaddat harus panjang robeknya. Kalau panjangnya, kalau robeknya sedikit bukan qaddat. Katanya Muhammad Amin Al-Haruri. Itu yang menarik untuk dipikirkan, karena dia kata yang hanya dipakai kalau robeknya panjang. Jadi untuk menunjukin Allah, untuk menunjukin betapa Yusuf itu malunya ke arah kanan misalnya, Zulaikha menarik mundur. Yusuf maunya ke depan, Zulaikha menarik mundur dan ditarik sehingga robek sampai ke bawah. Kira-kira kayak gitu ya. Di mana dramanya kemudian wastabaqal bab wa qaddat qamisahu, gamisnya Nabi Yusuf min duburin, dari arah belakang. Wa alfaya beda dengan wajada. Kalau wajada you menemukan sesuatu karena you memang berusaha untuk dapat. Kayak filman itu apa? Manjada wajada. Kamu sadar nggak kalau jada? Sadar. Bengi tidak turu sinarmu. Makanya kamu sendiri tahu apa yang kamu ingin dapatkan. Karena itu begitu kamu mendapatkan, saya tahu memang ini yang paling saya dapatkan, wajada namanya. Tapi ya alfaya, Yunda, gak punya ekspektasi. Orang lo alam kok tiba ngono, gak tahu apa-apa, namanya alfaya. Oke. Wa alfaya sayyidah, dan keduanya mendapati tanpa disengaja sayyidah, sayyidnya. Yang menarik, mestinya saya tanya, yang benar sayyidah atau sayyidahuma? Kenapa kok sayyidah? Benarnya, iya kan sayyidnya loro mesti. Satu, sayyid itu panggilan suami untuk orang Mesir saat itu, katanya begitu dalam tafsir. Tapi jelek banget ya, untuk nunjukin perempuan itu dibawa kekuasaan laki-laki. Karena itu di otoritatif ya, disebut dengan sayyid. Bayangin bojone dhewe dulu sayyid. Katanya begitu disebut dengan sayyid ya. Tetapi mestinya kalau kita ini menjadi budak, bukankah budak itu juga kepada tuannya dia memanggil ya sayyidi? Ya sayyid juga. Kenapa Allah tidak bilang sayyid?
Kata Muhammad Amin Al-Harari, karena perdagangan budaknya tidak syar'i, nggak benar. Karena itu tidak bisa hatta secara hukum syarak, apalagi secara hati. Yusuf tidak pernah menjadi budaknya, atau dia berada dalam kekuasaannya dimiliki oleh Al-Aziz. Karena itu Allah tidak menyatakan Sayyidahuma, tapi Sayyidah. Suaminya si Zulaikha, ladal bab, ya. Buka pintunya, suaminya ternyata datang. Qalat, kalau bukan perempuan yang biasa untuk bikin omongan, politisi, bojone politisi, tak sampai tanya wis, enggak istri yang politisi, rata-rata ya dari politisi rek, ngomong yo pintar, nakal-nakal yo pintar, kok lain. SBY, siapa yang lebih jago? Buat tahu dari mana saya? Tahu dari mantan Kapolda Jakarta. Karena saya ngajar para jenderal-jenderal polisi, dia cerita sama saya, SBY kok Ustaz, itu cuma gagal itu Ustaz. Ngomong-ngomong dulu, kok jadi buani? Lewes buani ngomong nurut itu jadi. Itu si cerita itu jenderal ya ngomong tentang Masya Allah ya. Wah, banyak yang begitu itu. Dan paling pintar ini, paling pintar ngomong dan segala macamnya. Karena terbiasa. Karena suaminya politisi, dia politisi. Oke. Satu. Dan karena itu pintar ya. Ngomong itu biasa gak bisa sampai kepergok deh sama ngomong dengan. Nangis itu ya apa? Oh pintar, ijan. Ya, gila perempuan ini. Dia bilang langsung, ekspresinya berubah. Apa dia bilang? Ma jazaa'u man arada bi ahlik was. Gila. Ada dia. Ma jazaa'u, apa balasan orang yang hendak melakukan kejelekan terhadap istri? Illa ayusjana, kecuali ya, menurut saya mas pilihannya cuma 2 orang. Penjarakan dia atau kasih dia hukuman yang sangat pedih. Aku selalu bersama was. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana wa 'adzabun alim. Kata dia. Dia saya tanya, apakah secara logika istrinya, suaminya Al-Aziz ya, itu tidak mengerti kalau mestinya yang salah istrinya? Secara logika, kalau kamu buka pintu, sendiri ngarep orang lanang, ditarik ini, terus bedah bajunya. Kira-kira secara rasional, apakah suaminya Zulaikha tidak punya bayangan? Ini bojoku udah bener nih. Punya pikiran gitu nggak kira-kira? Punya. Kenapa dia kok kok tidak kaget dengan omongan ini? Nanti kita lihat belakangnya. Qala ya rawatani ila akhirih. Karena gini ya, ini sudah menjadi tradisi ya, meskipun sebagian sangat kecil yang masih enggak ya, tapi sebagian. Semakin Anda bergerak di bidang politik, semakin tinggi status Anda di bidang politik, semakin moral Anda tidak menjadi hal yang sangat penting. Sampai teliti ya, politikus semakin dhuwur, itu moralnya sudah nggak seperti wong sing apik. Standar moralnya itu sudah rendah. Maksud saya itu apalagi dalam urusan perempuan. Ojo kok politik pejabat ya kuno. Nggak beda. Kenapa? Karena banyak godaan. Dan di mana-mana barusan saya dengar berita gila ya. Kemarin kayaknya ada bupati yang kemarin saya ceritakan, istrinya lebih cantik. Ada polisi punya istri, dia berduaan berzina, ketangkep, sedang berpakaian tidak benar, dia sedang melakukan perbuatan, ditangkap akhirnya, dilaporkan polisi karena suaminya polisi yang tahu. Jadi suaminya si istri polisinya, suaminya polisi itu nah itu yang melihatnya, laporin. Tapi kemarin kayaknya saya dengerin, sekarang dibebaskan. Bayangkan, jadi kayak nggak tahu atau ditarik atau kayak apa, jadi dibebaskan bupati itu dari itu. Biasanya, ini maksudnya ya, inilah. Kalau Anda orang yang baik,
ojo kok selingkuh, jangan nggak selingkuh. Anda mungkin bergandengan tangan, berdua itu wis welek, wis orang melihatnya jelek. Tapi semakin tinggi posisimu, semakin tinggi, nanti semakin biasa. Mana politisi tadi, orang kedua setelah Fir'aun, orang kedua setelah Al-Aziz. Dia sendiri itu sebenarnya nggak kapikan, ya. Mana maksudnya? Politisi ini, Al-Aziz ini juga nggak jelas. Dan dia pasti melakukan banyak kesalahan. Siapa yang paling tahu kejelekannya? Oh, politisi siapa yang paling tahu kejelekannya? Istrinya. Istrinya pegang truth. Dan dia tahu, karena itu standar moralnya berbeda dengan. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Is koyo ngono lho dek sokan punya bojone. Bayangin. Dia bisa lain karena orang politik itu yang paling penting kedudukan saya aman. Nasib saya jelek, moral saya nggak jadi masalah, dia bisa ditutupi aja. Dia nggak perlu peduli, karena yang jadi fokus dia bukan moralitas, yang jadi fokus dia apa? Political position, kekuasaan yang jadi fokusnya. Subhanallah, sampai teliti besar, semuanya begitu, semuanya begitu. Donald Trump kurang ajarin sama perempuan, silakan baca track recordnya dia. Tapi istrinya ya semua maafkan. Bahkan rekaman ngomong joroknya dia dan sikapnya dia terhadap perempuan sing bibis itu, ya iso sama itu yang dukung aku ini, terus dianggap lah biasa lah, sing iso ditutupi ya, kayak ngono repanya hatta Amerika sampai kita, subhanallah ya pikirnya, dan itu cespleng dan seperti itu yang watak politisi. Istrinya dia tahu atau truthnya, kalau dia keras sama istrinya, jadi masalah, logur dari politisi. Kalau dia sampai perang-perang lain mana? Aku lo kafe sama keras. Singkolek kalau itu dibuka ke publik, hancur Al-Aziz. Dari mana kita tahu itu? Karena nanti Dharma wanita Mesir, istri-istri politikus yang lain juga mau bikin makar untuk jatuhin siapa? Al-Aziz. Untuk jatuhin istrinya juga, karena itu nanti dia bikin plot. Karena tujuannya biasa semua politisi maunya saling menang-menangan. Dia ngambil kalau nanti jatuh istrinya, ya akan jatuh juga. Subhanallah, subhanallah ya. Itu godaan menjadi rendah ya. Standar moralnya menjadi berbeda. Standar moralnya. Oke. Dan kalimat yang menarik. Tapi meskipun demikian, Anda lihat cintanya sekarang ya. Cintanya Zulaikha sama Yusuf. Dia bilang ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Kalimatnya menarik. Kata dia, apa balasan? Mas, sampean tahu sendiri kan? Wah, dramanya berbeda. Kalau di sini dijelasin dramanya itu. Ada kalimatnya yang dibahasakan. Saya tidak tahu dapat dari mana Muhammad Al-Harari, tapi diceritakan kalimatnya. Qalat Zulaikha, kata dia. Zulaikha berkata, kuntu naimah. Dia bilang, saya tidur saat itu mas, fil firash, di ranjang saya. Faja'a hadzal ghulam al-Ibrani. Kemudian datang pemuda Ibrani itu, yakni Yusuf. Wa kasyafa an thiyabi. Kemudian dia membuka bajuku, kata dia. Wa rawadatni an nafsi, dan dia menginginkan diriku kepada dirinya. Dia mengajak saya melakukan itu, masya Allah, dan segala macamnya itu, ya. Kalimatnya dibikin kayak gitu itu. Kemudian faltafat al-Aziz ila Yusuf. Begitu istrinya ngomong itu, aku mau ini mas, ngomong ya. Lah kaget kan. Begitu aku berbangun, dia pun tahu kalau saya bangun lari Yusuf, tak kejar. Kan pinter, make up story pinter ya. Istri politisi. Saya istri punya ya iso teman aku. Kalau sekurang Pak, astagfirullahaladzim. Politisi pinter. Lah perempuan tidak pinter tidak bisa kan kira-kira. Tidak bisa. Itu pinter langsung ngarang cerita langsung deh. Dia bilang, saya tidur. Kenapa? Karena dia bikin tidur. Kalau orang tidur, pantas dia melakukan pelan-pelan, dia buka. Begitu saya bangun, saya kaget, lari Yusuf. Masuk akal nggak? Kurang ajar. Kurang ajar. Ya itu, karena itu sampai orang barat ngomong evil ya. Perempuan itu memang kadang tidak boleh, tidak boleh.
ya selama ada gitu kan. Oke, ya ngomong itu. Nah, kemudian istrinya Aziz menoleh pada Yusuf. Begitu menoleh, maka dia bilang, ya ular, hada jazai nikah itu ahsantu ilaik. Inikah balasanmu setelah aku berbuat baik kepadamu, hai anak, ya Yusuf? Yusuf diingatin, aku membelimu, aku kasih tempat kamu yang baik di rumah ini, dan segala macam ini balasanmu nah. Yusuf gitu-gitu tidak diam Yusuf. Baru kemudian Yusuf yang mengkola, iya. Nah Yusuf yang nanti bilang, rawadatni an nafsi. Oke, sebelum ke sana ya, lihat kalimat selanjutnya. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana. Kalimat yang dipakai kata kerja. Jumlahnya verbia, fi'liyah. Kemarin kalau jumlah fi'liyah nadanya apa? Enggak tetap. Kalau Anda mau menghukum orang, tapi hukumannya itu ya suwe-suwe masakan. Karena sebenarnya Yusuf itu, karena Zulaikha masih pun kepingin memenjarakan Yusuf, kan tidak tega. Orang mesti kita mati. Jadi kalimatnya pun itu penjarakan dia, tapi ya suwe-suwe lah. Karena sebenarnya dia tahu saya yang salah, saya yang cinta sama Yusuf. Karena itu kalau mau dipenjarakan, ya jangan lama-lama. Dari mana kita tahu maknanya? Quran tidak perlu menjelaskan itu, ya. Semuanya lagi ini. Itu bisa kamu tangkap hanya Allah menggunakan jumlah pilihan. Kenapa? Karena di tempat yang lain nanti kita akan dapatin kalimat yang bentuknya ismiyah, minal masjuni. Nanti ada, nggak tahu dari berapa ya. Saya baca di sini tadi. Soalnya mau coba malu subuh jadi tadi nih. Abu Hadi minal apa? 36. Ya, di 36-nya kalau sampai perhatikan oke. Inna naraka minal muhsinin. Gue sekolah nggak ketemu ya. Gue lali ya, ono deh mau. Ya nanti kalau cari sendirilah ya. Nah ini, la ini takhatta misalnya Nabi Musa ya. Nah, Al-Quran menggunakan la ini takhatta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjuni. Lihat, di tempat yang lain Allah menggambarkannya kalau orang itu punya keinginan untuk memasukkan ke dalam penjara selama-lamanya, modelnya tidak dipakai fi'liyah kayak yang di sini, tapi lihat, la ini takhatta ilahan ghairi, katanya Fir'aun, kalau kamu mengambil Tuhan selainku, hei Musa, la aj'alannaka, maka sungguh aku akan menjadikanmu Musa minal masjuni, dari orang yang akan lama-lamanya dalam penjara. Kalimatnya minal masjuni. Yang ini kalimat dilaikan oleh siapa? Oleh Zulaikha. Karena sebenarnya Zulaikha masih kasihan. Tuh dramanya begitu. Illa ayyusjana au adabun alim, atau kasihlah siksa yang pedih. Kira-kira gitu. Yang menarik, qala hiya rawattani an nafsi. Yusuf kemudian dibilang gitu, ngomong Nabi Yusuf. Nanti ada saat di mana kalau kita ini dihina orang, kalau kita ini sedang dipojokin oleh orang, apakah kita harus mendefend diri? Wajibkah orang melakukan pembelaan terhadap diri? Kalau kita baca di dalam Al-Quran, terserah. Boleh orang mendefend, boleh ngomong, boleh diri. Lihat konteksnya. Karena itu nanti sama. Untuk Nabi Yusuf sama. Nanti di tempat yang lain ketika saudaranya, ketemu saudaranya nanti, Nabi Yusuf diam. Untuk yang ini dia bicara. Karena kalau tidak bicara, bahaya, ya, bahaya. Karena nanti bisa dianggap benar. Karena itu lihat Yusuf menyatakan, Nabi Yusuf qala hiya aziz al-aziz, sesungguhnya justru dia istrimu, rawadatni an nafsi, dia yang menggodaku, dia yang menginginkanku, ya.
wa syahida syahidum min ahliha. Ini yang waduh berlembar-lembar para mufassir menjelaskan ini. Dan menyaksikan penyaksi dari keluarganya Zulaikha, dari keluarganya Al-Aziz, dari keluarganya Zulaikha. Sopo syahid itu dari jelas dalam Al-Quran. Saya tanya, kenapa kok tidak dijelasin? Ya karena seperti yang kemarin kita bahas, karena tidak akan menambah hidayah bagi kita, nggak penting. Tetapi kalau kita baca tafsir banyak uraiannya, siapa syahid ini. Tapi pendapat yang paling kuat di antara berbagai pendapat itu adalah pendapat yang dirujukkan kepada Ibnu Abbas, yakni adalah anak pamannya Zulaikha, namanya Yalikha. Anaknya Zulaikha, anak pamannya Zulaikha namanya Yalikha. Namanya Yalikha, ya umpun ya. Ibnu ammi li Zulaikha, yuqalu lahu Yalikha. Ya boleh. Nggak paham saya, tapi yang jelas katanya anaknya ini, bayi mungil ini masih dalam buaya, masih menetek lah. Karena itu para ulama yang menghubungkan syahidnya di sini bayi yang pastinya belum bisa ngomong tapi nanti ngomong, karena dianggap Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas menyatakan bahwa ada 4 kata. Misalnya ya, takallama arba'atun wa hum shighar. Ada 4 bayi yang bisa berbicara pada saat dia masih kecil. 1 bayinya anaknya siapa? Dewi Sopo. Kita coba dia bisa anaknya situ diceplok no mati situ Sopo. Dewi Sopo. Gile. Tukang sisirnya Firaun. Dewi Masyito ya. 1 Dewi Masyito. Nomor 2 bayinya siapa? Seorang abid yang digoda pelacur, dan pelacurnya kemudian berbuat zina dengan tukang rumput dan dia hamil dan mengklaim ini bayinya sih. Terus dia ngomong itu abid kurang ajar karena dia ini pelacur paling tercantik senegeri itu, disewa untuk menggoda sang abid ini. Ternyata tidak tergoda sang abid, kan malu dia, reputasinya kan hancur. Sehingga dia bikin vlog, tukang rumput yang digoda, nggak usah digoda langsung kepingin ada tukang rumputnya. Goda sama tukang rumput, hamil. Begitu hamil dia bilang kemana-mana, ini adalah bayinya si Abid itu. Sama namanya? Mau tak ilmu apa? J dari J, TTD J, Jurej ya. Jadi Jurej, bayinya Jurej. Yang kedua, yang ketiga bayinya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat syahidu Yusuf. Ya, ini penyaksinya Yusuf. Wallahu a'lam. Tapi menarik, Imam Harari tidak percaya, tidak menggunakan hadis ini karena dianggap ini lemah kata dia, sehingga enggak, hadis yang mauquf nggak bisa dipakai hujah kata dia. Apalagi yang hadis yang awal itu dhaif, rijalnya dhaif, karena itu enggak. Wallahu a'lam. Kita tidak usah berurusan itu, tapi hanya saya sekitar menunjukkan berbagai pendapat siapa syahid. Yang jelas enggak penting, tahu syahidnya enggak penting. Yang jelas ada penyaksi yang kemudian ngomong. Wakila ceritanya yang lebih panjang adalah Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Ya, menarik. Jadi waktu Zulaikha ngomong, mas mau ini, terus Alisa ngomong, aku mulai bikin nabi yang awakmu ini. Ternyata begini kan balasanmu. Mas ngomong ya, sing Yusuf deh. Yusuf itu ngomong, boten kula, bojone sampeyan niku sing bodho kula. Mosok percaya, wah bojone, sorry ya, Sok. Enggak level kan ndek aku. Oh, enggak mati ngono lah kan. Nah, akhirnya Yusuf berdoa kepada Allah. Ya Allah, ngono berapane nek tafsir. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah aku dan segala macamnya. Terus datanglah ini, wa syahida syahid itu. Terus dia ngomong, ada dia min ahliya in kana qamisuhu, jika gamisnya qudda min qubulin, robeknya dari depan, fasodaqat, maka Zulaikha yang benar. Wa huwa minal kadhibin, dan Yusuf termasuk orang yang pendusta. Wa in kana qamisuhu, ya,
tetapi jika gamisnya qudda min duburin, sobeknya dari belakang, fakadabat, maka istrimu yang berdusta. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf termasuk orang yang shadiq, yang benar. Falamma ra'a qamisahu, maka ketika gamisnya ternyata yang robek qudda min duburin, dari arah belakang, qala, kalimatnya gak ada nada marahnya. Itu yang menarik. Itu yang tadi kenapa saya hubungkan dengan politikus. Kalimatnya tidak ada nada marahnya. Qala innahu min kaidikunna, inna kaidakunna azim. Yusuf, terus ngomongnya Yusuf, aritan hada, kisah Yusuf ya. Yusuf cuma ngomong sama Yusuf ya. Mondoknya Yusuf. Yang bojone ngene tok, kon istighfar. Kon wis ngakoni salah. Saya tanya, kalau dia laki-laki beneran, kira-kira ngomong ngono tok lek, ono bojoku, moro-moro ngomong lanang di rumah, berat ngono terus aku. Kon yo iso sampeyan. Ayo, bantu terus nang ngono. Ndak lanang kan ngono iku. Ya ta? Jak lanang. Yo memang tak kaplok tak tahan lah ngono to mesti ini. Apa muara meledak-ledak piring ke mana kan ngono. Ora ajar ya. Aku ora ngono to mesti ini. Ndak ada nadanya itu. Kenapa seperti itu tadi? Karena dia takut kalau ini sampai menyebar, reputasinya jatuh. Kalau reputasinya jatuh, jabatan politiknya hancur. Mana yang lebih dipikirin? Jabatan politik. Babojoku zina, babojoku kurang ajar, gak terlalu penting itu. Karena yang lebih penting adalah jabatanku. Awak mau sih belum ngerti palingnya, tapi nanti kalau Anda sudah bekerja, uang itu lebih nyintai jabatan kayak timbang ngomong, timbang akhlaknya, timbang imannya, timbang reputasinya, timbang moralitasnya, termasuk anak dan istrinya. Gila orang itu. Hatta berarti anaknya ditembak tuh wani. Asalkan jabatanku. Sampai itu belum terasa nanti lah sampai sore benarnya gue besok lah sampai merasa semua wong. Jabatan itu yang disebut oleh Islam dengan penyakit hati. Namanya apa? Hubul jah. Gila hormat. Senengi kehormatan, jabatan. Podo dunia, ya. Hubul riasa, hubul jah. Kata para ulama tasawuf ya. Hubul jah. Penyakit itu penyakit itu wong apa? Wong suwoge. Itu penyakit wong larat. Sampai ndak iso hubul jah. Kalau suwoge semua sudah sampai merasakan. Duwe wakil. Perempuan muda didapati karena kamu sudah semuanya, kamu menginginkan yang lain karena itu semuanya tidak membuat hatimu tenang, gak bahagia oleh wis punya segalanya, gue pakai mobil banyak, istri banyak, sudah bukan perempuan sudah tidak membuat dia bahagia. Yang menurut dia bahagia adalah kalau saya punya jabatan, direspekti orang, dihormati orang, bisa merintah orang, itu yang dia cari dari hidupnya. Subhanallah, dan itu penyakit karena dia merasa sampe lek iki lah ya apa wong koyo sapa sing duwe MNTV apa? Hari kamu kok pikir coba. Ya apa ya? Melu dadi presiden. Saya coba bayangno sapa lah terlepas ya enggak semua politisi jelek ono sing apik Ridwan Kamil contohnya. Gajinya Ridwan Kamil waktu jadi arsitektur internasional jauh lebih tinggi daripada dia jadi wali kota Bandung. Ya tak? Tapi dorongan dia dulu Bandung kesemetan, ya Allah, saya ngatur Bandung menurut si pelak ini nggak bener kabeh. Dia punya cita-cita merubah Bandung, karena itu dia jadi wali kota. Nah, dari aspek gaji nggak dapat. Kata dia, aduh, setiap hari sebenarnya waktu awal-awal sakit terus kata dia, karena gini dicerca orang dan segala macamnya. Tapi dia Bismillah, saya kepingin membaiki, udah jalan. Ono sing api ya ono, wallahu alam, beneran apa enggak? Tapi yang nampak di permukaan yang kita tahu dari seorang Ridwan Kamil gini, ya tak? Tapi yang lain sate, pro don, politisi senyapin ya dia dapat jabatan. Tergantung nanti politisi, ono sing kadang gaya duit, levelnya sih duit. Ada yang sudah bukan uang yang dicari, tapi dihormati wong, punya otoritas, ngono itu bagian dari dunia. Saya sampean kan nggak kepikiran ngono. Sama diharapkan sama kopo juga sampean. Yus pokoknya sopir duit pak, so rabi, mari lah ngono tuh. Nanti lewat itu puas itu tidak membahagiakan, benar?
Sekarang sampai tak ceritani, mosok sih Pak, saya ngono. Saya tidak percaya masih begitu. Orang itu nanti terus selama yang cita-cita orang itu adalah dunia, tidak akan bisa membuatnya bahagia. Kamu lagu becak dulu tak senengnya. Dunia sudah habis bagiku, lagu becak dulu. Ya, kudu ngono lek sing terus saya dunia gak kira iso seneng. Saya kira ada sakinah. Karena watak dunia itu gak bisa pernah menenteramkan, kurang. Sampai tanya, sampai makan rawon paling enak. Puasanya gak cukup pingin mana singkono terus saya duit biro yang membuat anda puas, duit bojo biro yang membuat anda puas, nggak ada. Seberapa pun you punya istri kurang terus kan dunia kayak iso puas itu. Tapi hati punya pangeran puas, hatta dan bojo puas itu tapi benar, yang pangeran bojo puas kan. Hatta you tidak punya apapun karena you punya Allah. Ngono lah di tasawuf, uang mulai dimiliki oleh harta dia menjadi miskin. Tapi kalau dia memiliki Allah dia jadi kaya. Ya lah? Karena Zulaiha politisi itu mulai, dan surat ini menggambarkan watak politisi. Orang sosial dia bayang lo sampai yang istri lo, cemburu nih lo dah ono. Subhanallah di pikiran geleng-geleng mau jadi koyo no lanang model ini. Seakan-akan tidak masuk akal bagi kamu yang tidak masuk akal saya. Tapi kalau kamu tahu dunia politik, tahu ngomong gede-gede, wajar. Para istri-istri politisi itu, yang penting ini dok, tidak percaya orangnya. Pikiran ini dok, yang penting suami saya waktu pulang ke rumah sendiri, nggak bawa istri lagi, nggak apa itu. Mau dia di luar selingkuh, I don't care. Yang penting dia pulang ke rumah, dia suami saya. Sing kok ngomong koyo ngono iku, wah keh. Sampai mungkin tidak, kalau dibayangkan sampean ya, mosok ono wedok ngomong ngono, hak wae. Karena dia tahu suaminya ini, dan istrinya nanti juga begitu. Maka dia juga selingkuhnya ono. Kayak orang barat ya semua, selingkuh is okay. Yang penting waktu di rumah kita berdua. Anak-anak kalau saja tahu. Hilang standar moral itu hilang. Alhamdulillah. Lek sampean koyo ndak masuk akal alhamdulillah. Kalau sampai sih resik, standar moralnya. Ya, oleh sampai sih nggak perlu diangkat musuh kamu. Alhamdulillah syukrono ngono itu. Tapi oleh sampai punya Jakarta, mentok ngomong kelakuan itu sampai lah, yo, hilang menurut. Bingung perasaan kalau polisi, bojone telu, jenderal terus yang aku, Ustaz. Saya ini bingung Ustaz. Istri saya yang nomor 3 itu, nelpon pun terus. Istri saya nomor 3 itu nelpon terus Ustaz. Maksud maunya saya disuruh pulang ke Jakarta, maunya nggak ngaji. Saya itu pusing. Terus saya tanya sama teman kiainya, temannya, ustadznya. Terus ustadznya bilang, bojo wae ngono iku pegaten ae. Lah apa buat sing belur wae lho. Terus ngomongin aku, apakah saya boleh pegang? Aku ngrungokne yo kok sedep yo. Jadi koyo barang ae. Lagi orang-orang model ngono iki itu seperti barang. Kamu kan nggak nuntut dong mikir nuntut, oh ya iso ngono. Bagi mereka kan simple aja. Udah, buat aja. Masih banyak yang lain. Nggak nuntut. Pikiranku ya sih turun nuntut. Ya udah pikiran jenderal itu ngono, bayangin loh. Istrinya takut, apa-apa wedi, dan segala macam. Jangan ditanya apakah istrinya juga jujur. Wallahualam. Dan bujurnya tidak pernah mulai sibuk suara terus, dan dia tahu suaminya juga selingkuh di sana sini. Maksud istrinya yang juga keimanan, ya udah benar duitnya, ya mesti yang ngawur misalnya. Bojo tak tahu ya, kenapa ada berontok-berontok. Iya berontok itu. Masya Allah ya, bojo sampai boleh ngomong nilai, karena itu kita dibekali, karena itu udah ceritain. Ada Yusuf dan segala macamnya. Yusuf pun nanti ojo mikir bahwa politisi jelek, karena Yusuf nanti juga jadi politisi. Ya, terus ngomong kan, dapat semudah kata ini matanya politik. Gak bisa begitu kalau gak ada orang baik di politik, sopo sih ngurusin umat, ya kan? Yusuf nanti bahkan Yusuf yang mendaftarkan diri, saya lebih tahu kan segala macamnya. Karena itu nanti dilihat apakah boleh orang menjadikan dirinya
posisinya sebagai pemimpin, sebagai ulama membolehkan. Karena apa? Karena dari cerita Yusuf. Kalau Yusuf profesional, saya bisa, aku bisa dari itu. Karena kalau katanya, kalau enggak, kalau yang lain yang mimpin rusak kabeh. Karena Yusuf yang mengambil nanti. Boleh satu sisi kita diceritakan politisi yang kehilangan muruah, satu sisi, masya Allah, ya. Wah, kayak sama lihat nonton, sama gue teliti orang, semua politisi, enggak tua tekan selingkuh, semuanya, mulai Fatih, masih ingat? Fatona, ya sekarang kan itu enggak jauh-jauh, ya. Ikut yang Islam, Daniel sebelum Islam, ya kan? Ikut PKS, alumni Madinah, sing Islam itu, Daniel terus PDIP. Daniel terus kita aja tidak tahu, media saja yang nggak membuka. Gila, ya. Naudzubillah, semua kita dijauhkan dari komunis. Tapi kisah ini mengingatkan kita, ujuk sampai standar kita itu semacam itu nanti boleh begitu. Kapan orang punya standar itu? Karena di hatinya harus kau Allah, kau mikirin pangeran. Karena yang dipikirin cuma kekuasaan, pangkat yang dipikirin. Rusak, hatta di kampus rusak. Kalau orang mikirnya itu. Ada pengabdian, gonok sharing ilmu, gonok niatnya minta mahasiswa, kau niatnya dua jabatan, kampus dari apa? Ya lembaga untuk membesarkan dirinya, egonya, jabatannya, uangnya, ini terus pengabdiannya, di mana mau solehnya, kau itu yang harus kita pikirin. Sampai kali ini saya mau jadikan pekerjaan ini sebagai amal ibadah saya, atau saya jadikan pekerjaan ini untuk menabung uang dan kekuasaan saya, masalah sampean. Saya nilai pangeran kan, bodoh tau. Waduh sampean jadi bojol loh, kita jadi ibadah ya Allah. Oleh sampean, ya wes lah daripada nganggur. Tergantung. Ya, itu yang benar untuk kita pikirkan dari kisahnya. Lihat kalimatnya ya. Begitu kelihatan, sekarang saksi ngasih tahu. Iya, saya bisa. Bojolnya sekarang tahu, suaminya tahu. Kalau yang salah siapa? Perempuan. Dia cuma bilang ini. Kata Falam Maro'a 10:40 kan? Lupa saya. Dipanggil Zulaikha ya. Di Yusuf langsung mati. Saya lupa nyebut anak, tapi kalau 10 menit lagi, bismillah. 5 menit lagi. Ya, selesai ayat ini dulu. Falam maro'a qamisu qudda min duri qala innahu min kaidakunna inna kaidakunna azim. Terus dia bilang, Yusuf ditukoyak dan dia bilang sesungguhnya inna kaidakunna, ini semua bagian dari plot, scheme, bagian iya lah sebutnya Leko inna kaidakunna innahu min kaidikun, ya, kata dia sesungguhnya dia adalah bagian dari plot rencananya siapa? Rencananya Zulaikha, kata dia inna kaidakunna. Dan perempuan kalau bikin plot ini ada yang tidak sepakat ya. Jadi kalau sebagian ulama tafsir menyatakan hebatnya perempuan di dalam bikin plot, bikin rencana, bikin kalau perempuan bikin ini, wah laki-laki hancur semuanya ya, karena kaidakunna. Ada menyatakan enggak. Kenapa? Misalnya seperti yang dulu di rumah saya jelasinnya, kalau setan bikin plot mau goda kamu, mau kalimatnya dhaif ya, inna kaida syaitan kana dhaifan. Tapi kalau perempuan yang bikin azim kalimatnya, ya azim lebih hebat ya. Kenapa? Sebagian ulama tafsir mengiyakan itu, sebagian ulama tafsir enggak. You tidak bisa gabungin itu. Kenapa? Karena yang setan yang ngomong Allah, yang ini yang ngomong manusia. Jadinya tidak bisa. Nah, tergantung sampean. Yakin, kalau betul sebenarnya, yo ini wakil Allah itu sebenarnya Pak. Tidak bisa disamakan dong, itu satu manusia, satu kalau semana memang Pak.
Innaki kunti minal khati'in. Yusuf, ini belum merata ya. Sekarang siapa yang melihat kejadiannya? Sekarang siapa yang melihat? Ada berapa subjek? Berarti 4 ya. Yusuf, Zulaikha, Al-Aziz, sama Syahid. Sebenarnya ini sudah tidak bocor kan? Nanti siapa kira-kira bocorin? Syahid. Karena dia tahu ini bahaya ini, kalau sampai tahu ini meledak, waduh, reputasi saya hancur bisa. Orang besok pagi nulis semuanya ceritanya ini. Istri itu selingkuh, sekolah macam, wah rame hancur ya. Apalagi mobil kada. Misalnya kan menurut Ruwet Al-Aziz. Karena itu pilihannya sekarang is okay. Dan sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, karena dia juga tidak bisa keras sama istrinya. Karena istrinya pakai kartu truf. Iya, nggak apa-apa mas. Kayak sampai tidak mau aku kan sih KTP itu belum lakukan. Dan sampai lo ngapain ini? Takutnya dia udah tahu semuanya. Karena kartu trufnya di dia. Apa kata dia? Yusuf. Karena itu dia bilang Yusuf, oke, anggap saja tidak ada. You kembali seperti semula. Jadi anak di sini. Arit tidak ada. Minguo nih bahasa Jawa nih pondok. Arit minguo. Bahasa Jerman kan minguo anda ada, kata dia. Tutup, keep silent, ojo ngomong ini, diam, jangan bicara ke siapapun. Itu perintahnya Pak Aziz. Terus ngomong ke bojone, wastaghfiri lidzambik, you, hei perempuan, istighfar. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya kamu sungguh-sungguh minal khati'in. Apa bedanya mukhti' ambil khati'? Apa bedanya? Kalau mukhti' orang melakukan kesalahan tidak mesti disengaja. Namanya mukhti'. Kalau khati' you sengaja. Ya, dia melakukan tahu kalau salah dia lakuin. Ya, namanya khati'. Bedanya begitu katanya antara mukhti' sama khati'. Meskipun sebenarnya khotok itu adalah tidak disengaja, asal katanya. Ya. Seperti yang kemarin memang qatala mu'minan khotokan. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Jadi khotok sebenarnya apa? Ghairu muta'ammid sebenarnya. Ya. Tapi secara kebahasaan gitu. Dah dramanya selesai, kita masuk ke perempuan sekarang. Gue sudah keep silent, pulang Syahid. Kamu tahu nggak? Oh, tadi malam. Tapi jangan bilang-bilang ya. Istrinya Al-Aziz itu, nelpon konconya SMS. Tapi tolong ya, jangan di forward ke siapa-siapa ya. Hari berikutnya seluruh Egypt tahu ceritanya konconya. Meskipun udah di-keep rapat, Yusuf dibilangin dan ada, bojone istighfar dan dikasih tahu, tapi bocor, Wikileaks, ya, bocor kemana-mana. Qala niswatun. Nah bedanya, kenapa kok tidak qala nisaun? Oh bedanya nisa sama niswa. Nisa perempuan-perempuan banyak, niswa perempuan yang kumpul karena ada kesamaan dan punya agenda tertentu, namanya niswa. Apa yang menyatukan mereka? Niswahnya ini sama-sama istrinya politisi, sama-sama pejabat teras, dharma wanita Mesir, kira-kira gitu satu. Yang pertama, yang kedua, mereka punya agenda. Apa agendanya? Jatuhin Zulaikha. Oh, ini kan first lady, gampangannya gitu loh ya. Kalau kamu nonton kayak pemerintahan yang sifatnya parlementer itu loh, raja mung simbol. Tapi siapa sebenarnya yang melakukan pemerintahan? Prime Minister. Prime Ministernya itu Al-Aziz nih. Maka powerful ini Zulaikha, first lady. Mesti banyak yang nggak suka. Misal Obama itu maunya diturunin, kira-kira kayak gitulah. Nah, yang menarik coba perhatikan. Yang benar sama boleh-boleh aja ya, karena jamak taksir boleh pakai laki-laki, boleh pakai perempuan, boleh qalat, boleh qala niswatun. Tapi kenapa Allah kok memilih qala niswatun? Kok bukan qalat niswatun? Nah itu PR-nya. Dipikir kenapa kok enggak qalat niswatun, tapi kok qala niswatun fil Madinah.
Imrotul Aziz Pulau Inilah ini ya. Sepuranya aku lali buat anakku. Padahal saya sudah nulis ini ya, macam-macam cinta ya, karena ada pot salofah hubba ya. Kalau katanya Torik Suwaida, kalau yang seneng dengerin khutbah atau ceramah-ceramah yang bagus, salah satu muballigh yang sangat terkenal di dunia Arab, Syekh Torik Suwaida ya, terkenal banget. Nah, Torik Suwaida membagi cinta nomor 10 orang macam-macam itu ya. Insya Allah melengkapkan orang yang bagi 10, orang yang bagi 14, orang yang bagi 11. Ada juga bahasan cinta. Kenapa kok bahasan cinta? Karena ada qad salwafaha hubbah ya. Ibnul Jauzi ya. Ada kitabnya namanya Dhammul Hawa ya. Dhammul Hawa dari Ibnul Jauzi itu menarik ya. Di situ dijelasin model-model cinta yang sampai apa yang dimaksud dengan kata salwaf, cinta sing koyo opo sing salwaf itu yang di Al-Qur'an disebut qad salwafaha hubbah ya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada bahasa ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan insya Allah hari Selasa, insya Allah. Nggak tahu saya bisa sampai ayat berapa ya. Masih 111 ya sungguh. Itu aja. Dan Allah ya wajibahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.